261, pedang datang. Di reruntuhan, Sunny Fan duduk di atas batu, memeluk lututnya dengan tangannya, dan tetap diam. Sander Ye duduk di sampingnya dan berkata lembut, "Senior akan baik-baik saja." Sunny Fan tetap diam. Sander Ye hendak berbicara ketika Sunny Fan tiba-tiba menatapnya dengan mata merah. "Kakek dari balik tembok, kan?" Sander Ye ragu sejenak, lalu mengangguk. Sunny Fan tetap diam. Sander Ye berkata dengan lembut, "Sekarang kita berdua sama lemahnya seperti ayam. Jika kita mengikutinya, kita hanya akan menimbulkan masalah baginya. Tanpa kita, dia memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Apakah kamu mengerti?" Sunny Fan mengangguk. "Aku mengerti." Sambil berbicara, dia menyeka air mata di wajahnya, lalu menatap Sander Ye. "Sander Ye, tolong ajari aku cara berlatih." Sander Ye mengusap kepala kecilnya pelan, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah." Sisi lain, Cardio Tian membawa Aweng ke sebuah aula di tembok kota gurun perbatasan. Di pintu masuk aula, berdiri dua pengawal gurun perbatasan yang memegang tombak, dengan aura yang sangat kuat. Cardio Tian membawa Aweng ke pintu masuk aula, dan salah satu penjaga perbatasan langsung menghalangi mereka berdua. Cardio Tian mengepalkan tangannya dan berkata, "Saudaraku, tolong beritahu bahwa Cardio Tian ingin menemui Raja Gurun Perbatasan." Penjaga di bawah kondisi tenang. "Yang mulia, Raja sedang bertapa dan tidak ingin menemui siapapun." Cardio Tian mengangguk, lalu mengeluarkan sebuah gulungan dan menyerahkannya kepada penjaga di sana. "Aku baru saja bertemu dengan seorang pria kuat dari klan siluman kuno di kota ini. Sangat tidak biasa dia bisa masuk ke tempat kita secara diam-diam. Aku telah menulis laporan terperinci. Tolong berikan kepada Raja Gurun Perbatasan." Penjaga mengangguk. "Oke." Sambil berkata demikian, dia mengambil gulungan itu. Cardio Tian melirik ke kedalaman aula, membungkuk dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi bersama Aweng. 1 jam kemudian, Sander Ye dan Sunny Fan mengikuti Cardio Tian dan berjalan keluar desa. Di sini, ada cukup banyak orang yang berkumpul di sini. Mereka semua berasal dari kota kecil. Karena insiden sebelumnya di tembok perbatasan, seluruh penduduk kota menjadi panik, mengira ada sesuatu yang akan menyerang mereka dari sana. Jadi semua orang ingin keluar. Tentu saja mustahil bagi Cardio Tian untuk membawa semua orang. Meskipun dia seorang pangeran, dia tidak memiliki kekuasaan sebanyak itu. "Kak Sunny." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakangnya. Sunny Fan berbalik dan melihat bahwa orang yang memanggilnya adalah Aman Zhou. Sunny Fan menghampiri Aman Zhou, mengusap kepala kecilnya, dan berkata, "Jaga baik-baik saja memberikan kakak itu." "Ya." Aman Zhou berkata, "Kak Sunny, mereka semua mengatakan bahwa semua orang di kota ini akan mati. Benarkah itu?" Sunny Fan terdiam. Aman Zhou ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak ingin mati." Sunny Fan berbalik dan menatap Sander Ye, dengan kabut mengepul di matanya. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berjalan ke sisi Sunny Fan, mengusap kepala Aman Zhou, dan berkata sambil tersenyum, "Kamu seharusnya tidak mati dalam waktu dekat. Karena serangan dari sisi itu tidak akan datang secepat itu." Aman Zhou bertanya dengan tergesa-gesa, "Berapa lama waktu yang dibutuhkan?" Sander Ye memikirkannya, lalu berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa mendoakanmu agar beruntung." Aman Zhou. Sunny Fan memutar matanya ke Sander Ye, lalu menatap Aman Zhou. "Aman, aku akan berlatih setelah aku keluar. Dan aku akan datang untuk menyelamatkanmu ketika aku menjadi lebih kuat." Mata Aman Zhou berbinar, dan dia dengan cepat berkata, "Oke."
Pada saat ini, Cardio Tian tiba-tiba keluar dan berkata, "Semuanya, ada orang-orang kuat yang menjaga kota gurun perbatasan. Jadi jangan terlalu khawatir." Mendengar kata-kata Cardio Tian, semua orang di kota itu menghela napas lega. Cardio Tian adalah pejabat tinggi dari luar. Jadi kata-katanya masih meyakinkan. Cardio Tian menatap Sander Ye. "Saudara Ye, ayo pergi." Sander Ye mengangguk, lalu menarik Sunny Fan dan Cardio Tian lalu berjalan keluar. Ketika mereka sampai di ujung jalan, ruang di hadapan mereka tiba-tiba beriak seperti gelombang air. Dan Sunny terkejut dengan pemandangan ini. Tepat saat mereka hendak melewati ruang khusus itu, seorang penjaga tiba-tiba menghalangi jalan. Penjaga itu membungkuk dalam-dalam kepada Cardio Tian dan berkata, "Yang mulia Pangeran ke-9." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Saya akan mengajak dua orang keluar." Penjaga itu tiba-tiba merasa malu. Cardio Tian tiba-tiba bertanya, "Gaco, kamu punya adik laki-laki bernama Gabo, kan?" Penjaga itu mengangguk cepat. "Ya." Cardio Tian berkata, "Aku masih kekurangan penjagaan di rumah besar aku. Aku rasa dia cukup baik." Mendengar hal itu, pengawal itu sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam. "Terima kasih, Yang Mulia." Cardio Tian mengangguk, lalu membawa Sander Ye dan Sunny Fan keluar. Penjaga itu segera minggir. Setelah melewati waktu dan ruang khusus itu, semua orang sampai di jalan. Cardio Tian menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Ye, mari kita ucapkan tinggal selamat sekarang." Sander Ye mengangguk. "Sampai ketemu nanti." Cardio Tian tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, jika benda ilahi benar-benar mengakui aku sebagai nikel di masa depan, jangan menyesalinya." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Jika mereka tidak mengakui kamu sebagai tuan mereka, aku akan mencari cara lain untuk memberi imbalan kepadamu." Cardio Tian tertawa. "Saudara Ye, kamu sungguh menarik. Sampai ketemu nanti." Sambil berbicara, dia berbalik bersama aweng itu dan berubah menjadi cahaya keemasan yang melesat ke langit. Adegan ini langsung membuat Sunny Fan terbelalak lebar. "Wah, benar-benar bisa terbang." Sander Ye tersenyum dan hendak berbicara. Tetapi sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Dia melihat langit tiba-tiba meledak. Dan kemudian dua cahaya keemasan jatuh langsung ke arah gunung di bawah. Bang! Di kejauhan, gunung yang tingginya ribuan kaki itu tiba-tiba hancur. Debu dan asap yang tak terhitung jumlahnya membubung ke angkasa. Dan puing-puing beterbangan di mana-mana. "Gawat!" Sander Ye berkata dengan suara yang dalam. "Itu pasti pria yang menutupi hitam tadi." Sunny Fan menatap Sander Ye, sedikit takut. "Apa yang harus kita lakukan?" Sander Ye menatap ke kejauhan dan yang terlihat hanyalah debu dan asap yang tak terhitung banyaknya. Dan tidak dapat melihat apapun sama sekali. Sander Ye hendak berbicara ketika, pada saat ini, beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul di langit yang jauh. Aura mengerikan itu langsung menghantam ke arah tempat Cardio Tian berdua jatuh sebelumnya. Melihat pemandangan ini, Sander Ye menyentuh alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku harus pergi ke sana dan melihatnya." Sunny Fan langsung berkata, "Aku ikut denganmu." Sander Ye mengangguk. "Oke." Dia khawatir meninggalkan gadis ini sendirian di sini. Sander Ye menarik Sunny Fan dan lari. Dia tahu bahwa dia harus membawa Sunny Fan pergi sekarang. Ini adalah pilihan terbaiknya saat ini. Tetapi dia tetap merasa bahwa ini bukanlah cara yang tepat untuk bersikap. Kalau memang dia sudah benar-benar tidak berdaya, dia akan pergi dengan tegas dan tidak akan menimbulkan masalah bagi orang lain. Tetapi dia sebenarnya punya kartu truf. Kartu truf ini adalah momen pemulihan kultivasi secara paksa. Meskipun dia akan tertekan,
Dia sebenarnya bisa melakukan sesuatu dalam waktu sesingkat itu. Tentu saja, setelah setengah tarikan napas, dia akan ditekan dan kemudian mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia tidak peduli dengan banyak hal saat ini. Dia hanya berharap Chardiotian berdua masih hidup. Bang! Pada saat ini, cahaya keemasan tiba-tiba melesat ke langit dari debu. Dalam sekejap, partikel debu yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi bubuk. Kemudian, raungan auman naga bergema di antara langit dan bumi. Sander Ye buru-buru berhenti. Dia menatap ke langit dan melihat seekor naga emas melayang di langit. Dan di atas kepala naga emas itu, Chardiotian berdiri dengan diam, memancarkan kekuatan naga yang kuat dari tubuhnya. Di seberangnya, berdiri seorang pria berjubah hitam. Dan di belakangnya, ada 3 bayangan virtual, yang semuanya memancarkan aura penindasan yang mengerikan. Di bawah, Sander Ye melihat beberapa orang dan memiliki pemahaman umur tentang kekuatan mereka. Kekuatan orang-orang ini setara dengan alam leluhur dewa. Tetapi dibandingkan dengan para pelayan dewa sebelumnya, kekuatan mereka masih sedikit lemah. Di langit, Chardiotian menatap pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu. "Kalian ingin menahanku?" Pria berjubah hitam itu berkata dengan suara serak. Dia adalah seorang pangeran. Dan seorang pangeran dengan energi naga. "Kita tidak bisa membiarkanmu kembali dengan selamat." Chardiotian mencibir. "Hanya dengan kalian." Sambil berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, ribuan cahaya keemasan meledak dari tinjunya, menutupi langit dan matahari. Pada saat ini, keempat pria berjubah hitam tiba-tiba menghilang pada saat yang bersamaan. Cahaya hitam sepanjang 4.000 kaki menghantam Chardiotian dengan ganas. Bang! Saat ledakan dahsyat terdengar, seluruh langit bergetar hebat, tetapi tidak hancur. Cahaya hitam dan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya meledak dari langit pada saat yang sama, menyapu semuanya. Di udara, Chardiotian dikejutkan oleh kekuatan keempat orang itu dan mundur dengan keras. Jika dia bertarung sendirian, dia tentu tidak akan takut pada keempat monster itu. Tetapi, ketika 4 lawan 1, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Karena kekuatan tempur klan siluman jauh lebih kuat daripada manusia dengan level yang sama. Sander Ye dan Sunny Fan berada sangat jauh dari medan pertempuran inti. Sunny Fan menatap langit yang jauh dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan seperti itu dan itu di luar pemahamannya. Di langit, ketika Chardiotian berhenti, dia sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya berubah drastis dalam sekejap, dan dia tiba-tiba berbalik. Pada saat ini, bayangan cacat datang dengan tenang. Chardiotian terkejut dan tiba-tiba meninju. Aliran energi naga melonjak keluar bagai pasang udara. Bang! Dalam sekejap, energi naga hancur. Chardiotian langsung terpental, dan akhirnya jatuh dengan keras dari langit ke tanah. Bang! Tanah retak terbuka. Chardiotian segera berdiri. Dan pada saat itu, bayangan cacat tiba-tiba muncul di hadapannya. Ekspresi Chardiotian berubah drastis dalam sekejap, dan dia menangkis tubuhnya dengan lengannya. Bang! Saat sinar pecah, Chardiotian terpental lagi dan akhirnya terjatuh dengan keras tidak jauh di depan Sander Ye dan Sunny Fan. Sander Ye membantu berdiri. Begitu dia berdiri, aliran darah menyembur keluar dari mulut Chardiotian. Ketika dia melihat Sander Ye, dia sedikit terkejut. "Mengapa kamu di sini?" Bersambung.